Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Munandar dengan NIM 422221114. Di sini saya akan menjelaskan transfer learning mobile net V2 di mana di PBL KKI Kontes Kapal Indonesia, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Aditya Gading Saputra. Terima kasih untuk Aditya Gading Saputra uh, yang sudah menjelaskan tentang transfer learning mobile net V2 yang akan dipakai pada PBL KKI atau Kontes Kapal Indonesia. Di sini saya akan coba menjelaskan lagi. Eh, Baik, lanjut saja. Oke, kita masuk ke latar belakang di mana eh, kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasi objek eh, itu seperti pengambilan keputusan pada KKI. Eh, jadi salah satu fitur visual yang kami gunakan itu adalah warna seperti mendeteksi bola warna hijau dan warna merah untuk eksekusi pergerakan ASP. Nah, untuk mengatasi tantangan pelatihan model yang memerlukan banyak data, di sini kita coba menggunakan transfer learning, yaitu salah satu model yang paling populer adalah MobileNet V2, dikarenakan dia uh, ringan dan efisiensi, sehingga cocok digunakan untuk uh, perangkat yang sumber dayanya terbatas. Selanjutnya di sini tujuan proyek, di mana proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi sederhana yang mampu membedakan dua warna utama yaitu merah dan hijau dengan memanfaatkan transfer learning menggunakan arsitektur MobileNet V2. Pada proyek ini mencoba mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan akurasi model dengan kinerja model yang akan dievaluasi melalui data validasi dan pengujian, serta hasil prediksi akan divisualisasikan untuk membantu analisis performa secara lebih intuitif. Baik, selanjutnya pada dataset yang digunakan terdiri dari dua kelas yaitu bola merah dan bola hijau yang mempresentasikan objek target yang akan diklasifikasikan. Setiap kelas dibagi menjadi dua bagian yaitu data pelatihan atau train dan data validasi atau disebut val. Nah, pada data-data ini memastikan model dapat belajar dan diuji secara adil. Jadi masing-masing kelas memiliki 750 gambar untuk pelatihan dan 150 gambar untuk validasi. Sehingga total dataset mencakup jumlah yang cukup untuk melatih model dengan baik menggunakan pendekatan transfer learning. Eh, Dataset yang digunakan ini itu fitur visual utama yang membedakan kedua kelas ini mencakup warna dominan, kontur bentuk bola, tekstur permukaan, dan kombinasi pola visual lainnya. Fitur-fitur ini akan diekstraksi secara otomatis oleh model deep learning selama proses pelatihan dengan memanfaatkan arsitektur mobile net V2 melalui transfer learning. Model yang dilatih menggunakan data pelatihan yang tersedia agar dapat mengenali perbedaan antara kelas secara efektif dan divalidasi menggunakan data yang terpisah untuk mengevaluasi kinerjanya. Pada model yang digunakan dalam pelatihan ini,
eh, sebuah arsitektur ringan dari TensorFlow yang sangat cocok digunakan dalam metode transfer learning. Di sini kami melakukan pelatihan selama 25 epoch. Model berhasil mencapai akurasi 99,38% pada data pelatihan dan 96,67% pada data validasi. Di sini terdapat nilai loss yang rendah pada keduanya, yaitu sekitar 0,0210 untuk training dan 0,0609 untuk validasi, yang dapat menunjukkan bahwa model dapat belajar dengan baik tanpa mengalami overfitting maupun underfitting. Eh, dengan model MobileNet V2 ini sangat efektif dalam mengekstraksi fitur dan melakukan klasifikasi dengan akurasi tinggi, walaupun datasetnya sederhana. Berikut adalah evaluasi model, di mana dapat dilihat perkembangan akurasi dan loss selama proses pelatihan selama 25 epoch. Eh, Grafik akurasi ini menunjukkan eh, pada train dan validasi memiliki nilai akurasi yang tinggi dan stabil sejak awal dengan mencapai sekitar lebih dari 95%. Sementara itu, grafik loss memperlihatkan penurunan yang konsisten di awal pelatihan dan cenderung stabil di bawah nilai 0,1 setelah beberapa epoch. Dari perbedaan antara akurasi dan loss ini eh, dapat eh, tergolong kecil karena eh, apa ya yang menandakan bahwasanya model ini tidak mengalami overfitting maupun underfitting. Bisa dilihat eh, ketika data diuji kembali, maka prediksi pada bola hijau itu sekitar 99,99% dan pada bola merah itu sekitar 100% akurasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam program, di mana di sini kami mengimpor beberapa library utama yang dibutuhkan. Kami menggunakan TensorFlow eh, untuk membangun model machine learning dan MobileNet V2 sebagai model pre-train dari TensorFlow. Selain itu, kami juga mengimpor image data generator untuk melakukan augmentasi data gambar serta model layers dan model untuk membangun struktur model neural network. Selanjutnya, pada dataset di bagian ini kami menentukan lokasi directory dataset yang digunakan. Uh, ada menjadi dua folder utama, yaitu train dan validasi. Nah, setiap folder berisi dua kelas gambar yang yakni bola merah dan bola hijau. Selanjutnya, pada data processing dan augmentation, uh, pada ukurannya kami uh, mengatur menjadi 224 kali 224 pixel sesuai dengan kebutuhan MobileNet V2, dan jumlah batch ditetapkan sebesar 32 gambar per iterasi pelatihan. Nah, terdapat train data gen dan file data gen
Ini kami menerapkan augmentasi seperti rotasi, zoom, flipping, dan lainnya agar model lebih robust. Sedangkan untuk data validasi, kami hanya melakukan normalisasi pixel ke rentang 0,1. Nah, di sini kita akan coba membaca data gambarnya dengan train generator dan file generator. Dengan flow from directory yang secara otomatis membagi gambar berdasarkan nama folder menjadi label .class. Mode yang digunakan adalah kategorikal karena output yang dihasilkan berupa one hot encoding dari dua kelas. Nah, selanjutnya ada arsitektur model dan compilation. Kami menggunakan MobileNet V2 sebagai model dasar yang tidak dilatih ulang dengan hanya uh, agar bobot bobot aslinya tetap dan hanya bagian atas model yang dilatih. Pada uh, model sekuensialnya, uh, kami tambahkan beberapa layer dengan Global Average Polling 2D Dense dengan 128 neuron draw up untuk mencegah overfitting dan outlier dense dengan dua neuron dan aktivasi softmax karena jumlah kelas ada dua. Selanjutnya kompilasi model. Di sini kami mengkompilasi model menggunakan Adam optimizer dan fungsi loss yang digunakan adalah kategorical cross entropy sesuai dengan output one hot encoding. Akurasi dipakai sebagai matriks evaluasi. Nah, di sini ada training. Kita mulai training dengan 25 epoch menggunakan data pelatihan dan eh, memantau performa dengan data validasi. Hasil pelatihan menunjukkan akurasi tinggi dan nilai loss yang rendah, eh, yang artinya model dapat belajar dengan baik. Selanjutnya di sini ada evaluasi model dengan grafik, di mana ya grafik pada akurasi, validasi dan training itu tinggi dan stabil dan sementara loss juga rendah tanpa indikasi overfitting berat dan ya ini menunjukkan model berjalan dengan baik. Lalu kita simpan datanya di model klasifikasi bola .h5 lalu coba uh, kita coba prediksi lagi dengan data yang sudah disimpan tadi dan menunjukkan hasil akurasi pada prediksi hijau sekitar 99,99% dan pada prediksi merah sekitar 100%. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya uh, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.